Cara Syekh Ihsan niki cara niku nek mriki napa? Sami kan? Menurut sami ya. Menggah Syekh Ihsan atau menurut Syekh Ihsan, sebaiknya kita ini membatasi perkenalan kita. Mungkin untuk dunia modern, untuk dunia bisnis atau apa itu cukup mboten cocok. Tapi untuk dunia tasawuf, untuk dunia tagarrub, bangunan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Golek Berkah Ilmu. Kali ini Golek Berkah Ilmu mempersembahkan pengajian Gus Kausar dalam rangka ngaji bareng Satgas dan Imam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Musola Baitul Jabar, Kartijayan, dan disiarkan secara live oleh channel Babul Mustafa. Semoga apa yang disampaikan Gus Kausar kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan ilmu yang bermanfaat dan berguna di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana pengajian beliau? Mari kita saksikan. Beliau mengatakan bahwa sebaiknya aglil minal ma'arif. Sebaiknya kita ini cari sahabat juga jangan terlalu banyak. Cari teman jangan terlalu banyak. Cari kenalan jangan terlalu banyak. Fa innahu aslamu lidinika wa qalbik. Selain karena kalau temannya tidak terlalu banyak, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita urusi juga tidak terlalu banyak. Dan ini sangat aman. Karena kalau misalnya dulu, mohon maaf, dulu orang-orang itu misalnya pengen pamer, pengen seneng, pengen kelambine api, itu pengen konangan wong sak desa. Hari ini orang pamer itu, orang kampung sini, itu bisa dilihat sampai teman kita yang ada di Papua. Sampai saudara kita yang ada di Aceh atau bahkan jauh lebih jauh. Dulu kita punya cita-cita pengen sepeda motor yang kita inginkan itu apa yang kita lihat di kampung kita. Hari ini sepeda yang dimiliki oleh orang manapun kita bisa lihat. Itu yang membuat kemudian banyaknya tulil amal. Banyaknya harapan-harapan bayangan yang membuat kita sedikit sulit untuk memiliki rasa qanaah dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biyen klambi sing paling apik sak desa, acuan itu cukup. Hari ini seberapa baiknya pakaian yang kita pakai, ternyata di kampung sebelah, di kota sebelah, di kabupaten sebelah itu punya pakaian yang jauh lebih bagus dan membuat kita tidak nyaman dengan apa yang kita pakai. Makanya aglil minal ma'arif fa innahu aslamu lidinika wa qalbik. Punya kemampuan untuk membuat kita mampu menjaga hati kita. Wa akhaffu li suqutil huquqi anka. Sebetulnya semua pertemanan yang kayak tadi didahulukan oleh Gus Sohib itu punya hak-hak yang harus kita jaga. Lah kalau teman kita banyak, maka akan sangat sulit untuk kemudian kita mampu menjaganya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kullama kasuratil ma'arif kasuratil huquq. Semakin banyak teman kita, maka hak yang harus kita jaga semakin banyak. Wa kullama talati suhbah, maka ta'akkadatil mura'ah. Wa kullama talati suhbah ta'akkadatil mura'ah. Semakin lama kita berteman, maka hak yang harus kita jaga, perasaan yang harus kita jaga itu semakin kuat. Teman yang kenal seminggu itu harus agak antri dulu atau harus agak mengalah untuk kita urusi daripada teman yang sudah kita kenal mungkin 7 tahun yang lalu. Kullama talatis suhbah ta'akkadatil mura'ah. Permasalahannya kalau kita banyak teman, apalagi dengan situasi otak kita yang hari ini, ya otak kita ini ya otak kula dan panjenengan, pikiran saya dan pikiran panjenengan itu sama. Pokok teman itu siapa? Kita kalau ngambil dawuhnya Gus Sohib tadi itu misalnya kayak mastashabasnani qattu illa wa kana ahabbuhuma ilallahi arfaqahuma bi sahibihi. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling welas, yang paling hati, yang paling manfaat. Arfak itu Bapak biasa maknanya paling manfaat. Yang paling manfaat untuk temannya, maka hitungan manfaat bagi kita adalah yang paling menguntungkan secara finansial. Awakmu duwe konco akrab, wis 10 tahun luweh, kambek konco nyar-nyaran tapi mbadani. Ayo. Pilih ndi kowe?
Ono konco super akrab, angger wak marung, angger ngopi sing bayari sampean, angger blonjo sing nukokne sampean, kambe ono konco anyar super badani. Ayo, pilih mana kita? Nah ini masalahnya. Itulah kenapa kemudian mura'atil hukuk itu cukup sulit. Dan itu tidak mudah. Makanya penting bagi kita benar-benar memilih dan memilah. Sebetulnya agama kita ini memerintahkan kita untuk punya kemampuan bergaul, berteman dengan siapapun. Cuma pada akhirnya agama kita ini juga membatasi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan khalitun nas bi alsinatikum wa ajsadikum. Khalitun nas bi alsinatikum wa ajsadikum. Kamu itu harus sebagai mukmin, sebagai muslim, sebagai orang Islam harus punya kemampuan bergaul yang baik dengan siapapun. Kamu harus mampu duduk, ngopi, ngobrol, jagongan dengan siapapun. Tapi wazailuhum biqulubikum wa a'malikum. Cuma jenengan sebagai muslim, apalagi jenengan sebagai santri, maka harus tetap ada pembeda di sana dalam pergaulan itu. Khususnya urusan hati, urusan amalia. Kalau teman kita misalnya waktu zuhur sudah hampir habis dan kemudian dia tidak punya gestur untuk siap-siap sholat zuhur, maka jenengan harus segera berdiri untuk kemudian sholat. Wazailuhum biqulubikum wa a'malikum. Kamu boleh berteman, tapi tolong warna kamu mukmin, kamu muslim, kamu santri itu harus nyata. Waktunya salat ya salat, waktunya kamu khidmah ya khidmah, waktunya kamu kerja ya kerja. Wazailuhum biqulubikum wa a'malikum. Fa inna lil mar'i maktasab, karena pada akhirnya masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Teman kita tidak diajak, saudara kita tidak diajak, bahkan anak dan orang tua kita juga tidak terlibat. Fa inna lil mar'i maktasab, masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahab. Lah ini permasalahannya. Wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahab. Dan besok pada akhirnya kita ini kalau sudah di hadapan Allah akan dikelompokkan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Permasalahannya kayak tadi didaukan oleh Gus Wahid. Maulid-maulid yang kita adakan ini apakah pada akhirnya punya kemampuan betul untuk menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah pada akhirnya punya kemampuan untuk membangun kedekatan kita dengan beliau? Bahkan tadi Gus Wahid bertanya, ini piye maulidan tapi awakmu disebut asmane Kanjeng Nabi, kowe gak ngawaki. Awakmu disebut asmane Kanjeng Nabi, awakmu yo kowah, ngowah, malah ngelamun. Iki jane acara opo? Iki cirendang dutan, tapi kok sidane ngaji, misalnya ngono. Ah itu. Padahal saya tadi malam juga ngomong itu di Tegal. Malah tadi malam, ya gara-gara ngono kuwi. Sama, kasusnya sama. Gara-gara ketika kita sebut asmani Rasulullah, mereka ya begitu. Ya hanya ya padha wae Tegal Pekalongan ini gak ada. Mentalnya kan ya udah ya. Aku lo matur akhirnya. Saya akhirnya cerita, saya tadi malam itu cerita. Satu malam Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha itu beliau itu lagi menjahit sesuatu. Ya wis kaya wong Pekalongan ngono lah, tukang jahit, tukang kain ngono lho. Nah, Dewi Aisyah itu sambil menunggu kehadiran Rasulullah beliau menjahit. Kalau redaksi kitabnya beliau mengatakan kuntu akhitu syai'an fis sahar. Satu malam yang sudah sangat malam, Kanjeng Nabi belum datang. Kemudian beliau sambil menunggu suaminya pulang, beliau menjahit sesuatu. Fasaqatatil ibrah, kemudian tahu-tahu jarumnya itu jatuh. Wantofa'al misbah. Kebetulan lagi lampunya padam, lampunya mati. Wis dome ceblok, lampune mati. Wis ya ilang wis. Fadakhala Rasulullah fil bait. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait. Tahu-tahu bahkan Nabi rawuh masuk ke kamar beliau, ke dalam beliau, fa'adha al-bait min diya'i wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk rumah, langsung rumah itu langsung semuanya terang benderang, sangat bersinar karena pancaran sinar dari wajahnya Rasulullah. Ngono. Makanya Bu, hitungan glowing sejati itu gitu. Glowing itu nggak hanya di wajah, tapi sak kamar, sak omah padang, paham nggak ya? Jadi tidak hanya di wajah toh. Lah kadang-kadang glowing sing diurusi wajah tapi gulune puancet ya. Apa maneh? Wajahnya siang, lehernya maghrib, tangannya menjelang subuh. Wah kiamat ya.
Lah enggak, glowing itu ukuran glowing itu begitu. Glowing yang hakiki. Wis gak teko terserah, teko ya terserah, gak urusan aku. Semoga ngono kuwi. Walhasil Rasulullah itu seterang itu, sebersinar itu. Dewi Aisyah kemudian matur, faqultu lahu ma adwa wajhak ya Rasulullah, ma adwa wajhak ya Rasulullah. Jenengan kok bisa seterang itu wajahnya? Jenengan kok sebersinar itu? Jenengan kok seglowing itu? Kan Nabi nggak ngomentari masalah glowingan, gak urus mek glowing. Tapi mbah dia ceritane umatnya kok super penting sing jenenge glowing. Kanjeng Nabi gak urus, kanjeng Nabi langsung dawuh wa qal al-wail liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Sial itu, tahu-tahu kanjeng Nabi malah komentar begitu. Orang sial itu adalah orang yang besok hari kiamat enggak kenal sama aku. Faman lam yarak yaumal qiyamah ya Rasulullah, kata Dewi Aisyah. Siapa? Masa ada orang enggak kenal panjenengan? Wong panjenengan kayak begitu. Masa ada orang enggak kenal sama saya? Beliau mengatakan yang enggak kenal sama saya itu adalah al-bakhil. Yang enggak kenal sama saya itu orang yang pelit. Siapa itu orang pelit itu? Adalah alladzi idza dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Orang pelit, beneran pelit itu adalah orang yang ketika nama saya disebut dan telinganya dengar tapi dia tidak ikut membaca sholawat kepadaku. Mambengnya ceritanya ngono malah saya ikut sahib komentar. Mambengnya aku ning Pekalongan, kok Pekalongan. Nang Tegal iku ternyata apa mau disone lagi aku? Kertijayan. Kertijayan. Kertijayan podo ae. Tapi mboten apa-apa. Muga-muga pelan-pelan kita bisa apa ya? Amin. Bisa pada akhirnya bisa ya Allah membangun rasa mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu penting tenan. Saya ini punya catatan. Niki, catat nih, catat. Aku kan rada kiai kan kudu telaten matlah. Loh, lah aku mah apa? Lah kalau Pak Tarom ini walaupun ngalim, ya kiai, tapi kan gak patek matlah. Mereka dhewe wis rada waleh dadi kiai, mereka dihitung-hitung kiai gak patek menguntungkan. Wah, itu salah asli, tapi gak apa-apa. Saya ini punya catatan. Al-Imam Abu Bakar Syato, beliau mengatakan bahwa innalil musallina ala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyagaramat, bahwa orang-orang yang memang punya ketelatenan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah, orang-orang yang punya istiqomah untuk membaca sholawat kepada Rasulullah, dia itu paling tidak punya 10 keistimewaan. Iki rungokno iki. Mari langsung mulai gak apa-apa. Sudah ngaji itu jangan lama-lama. Ngaji suwi wis padha nyambut gawe. Yang pertama al-ula Salatul Malikil Ghaffar. Beliau mengatakan yang pertama adalah ampunan dan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang membaca sholawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum kan itu? Man shalla alaiya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Coba bayangkan, siapapun yang mendoakan atau membaca sholawat kepada Rasulullah, Allah akan balas sholawat itu berlipat-lipat, minimal 10 kali lipat. As-sholah minallah adalah al-ghufran wal afwu wal mahwu wa minal malaikah al-istighfar. Sholah. Maka potensi dosa-dosa kita kemudian dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati sholah ala nabi itu sangat-sangat tinggi. Yang kedua adalah syafaatun nabiyil mukhtar. Semakin banyak bacaan sholawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin mudah dan semakin pantas kita berharap pada akhirnya mendapatkan syafaat beliau yaumal qiyamah. Saya beberapa waktu yang lalu di rumah itu ada rutinan. Saya matur bahwa babuna ilallah azza wa jal Rasulullah wa babuna ila Rasulillah iksarus shalah alaih. Cara kita menuju Tuhan itu wajib dan harus lewat pintunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kita membangun hubungan kita dengan Rasulullah yang sangat efektif adalah memperbanyak bacaan sholah kita kepada beliau, bacaan selawat kita kepada beliau. Tidak nunggu apa grupnya jenenge lali aku mau
Tidak nunggu. Kapan kamu sholawatan? Ya nunggu nanti kalau kita bisa ngundang Babul Mustafa lagi. Tidak nunggu itu. Tidak nunggu itu. Karena apa? Man shalla aliyya hina yusbih asyra wa hina yumsi asyra adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Gampang. Kata Rasulullah, ini gampang Pak. Bagaimana kita ini punya kepantasan untuk berharap mendapatkan syafaat Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gampang katakan Nabi. Pokok kowe bar subuh, iling-iling iki. Pokok kowe bar subuh maca selawat ping 10, bar ngasar maca selawat ping 10, adrakathu syafaati, kata Rasulullah. Pasti syafaatku akan menjangkaunya. Gampang itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ping 10 tok. Sore pun seperti itu, langsung dipastikan kata Rasulullah, besok yaumul qiyamah kamu akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Gampang ora? Pangel, sing angel itu rutinnya itu. Makanya ketika Dewi Aisyah bertanya, sebetulnya amal apa yang paling istimewa? Itu amal apa wae? Saya kayak kemarin, beberapa waktu yang lalu, mungkin 3-4 harian yang lalu, tahu-tahu saya ini, kan saya ini pemalas ya. Saya ini entah dari mana begitu, kemudian saya mampir di satu masjid yang sebetulnya sama desa saya, sama kampung saya. Apa Pak? Bodo ae, podo egla-eglone mestinya. Ini makanan ini enggak masalah apa-apa saya makan. Ini kan jangan kok, wah itu Gusnya kok suka makan. Loh tenan tambah nemen iki Pak, ngawur ya. Tambah angel lagi. Oh gak wis aman. Ini saya makan bukan faktor apa-apa, karena ini saya yakin adalah makanan-makanan yang penuh berkah. Gini masalahnya, aslinya gak patah enak ini, kecut. Nah, gue santai lenyap, udah salah, lepas kecut toh. Tapi tetap gak pangan, loh. Lalu kiai masuk ngapusi kan gak oleh loh ya nih. Lalu ngomong apa ini, tapi gak pangan sebabnya ini ono barokah. Karena Al Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, ma min zahsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burin aw syai'in akhar minal ma'kulat illa dhaharat fihi al-barakah wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dhalikal ma'kul wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dhalikal ma'kul. Tidak ada satu orang pun baca maulid sejarah kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki dawuh Syekh ya Allah dawuh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Tidak ada orang baca maulid dan di hadapannya ada makanan, entah itu apapun. Entah itu nasi, entah itu hanya sekedar garam atau makanan apapun. Kecuali makanan itu menjadi makanan yang penuh berkah. Illa dhaharat fihil barakah wa fi kulli syai' wasala ilaihi min dzalikal ma'kul. Dan keberkahan itu akan terus mengalir ke tempat-tempat di mana makanan ini nyampe ke usus kita, ke paru-paru kita, ke jantung kita, ke perut kita, ke semua anggota tubuh kita. Fa innahu yattaribu wa la yastagiru hatta yaghfirallahu li'akilihi. Karena makanan itu akan terus mendesak para malaikat untuk memintakan ampun kehadirat Allah kepada siapapun yang makan makanan itu. Makanya walaupun kecut saya makan. Karena ini sudah dibacakan maulid oleh teman-teman dari Babil Mustafa. Gitu. Ngono loh. Tapi kecut tenan, asli kecut. Gak tenanan semilih. Sembrono tenan. Oke, lagi dah. Nggih. Nah, itu. Minuman-minuman itu tolong dibeli. Orang yang mau baca maulid, kemudian di hadapannya itu ada minuman yang disiapkan. Makanya jenengan jangan kemudian heran kalau orang-orang NO itu kemudian kalau ada bacaan-bacaan maulid terus di hadapannya dikasih apa itu? Botol-botol air-air aqua biasa. Kemudian kok man syariba ma'an quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala qalbahu alfu nuri wa rahmah wa kharaja minhu alfu dhulli alfu ghilli wa illah. Siapapun yang minum minuman yang sudah dibacakan maulid itu maka akan masuk ke dalam hatinya alfu nuri wa rahmah. Alfu nuri wa rahmah. Hatinya akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dan akan dijadikan hati yang lemah lembut penuh kasih sayang.
Wa haraja minhu alfu ghillu wa illah, dan penyakit-penyakit hatinya pelan-pelan akan hilang. Mana awakmu dadi wong wangel sebabnya mergo ora tau ngombe. Oh no. Padahal aku dalil kuwi pengen ngombe asline men. Ben ketok kiai ngombe tok ya ono dalile. Yang paling istimewa dan paling penting barokahnya adalah wala yamutu dzalikal qalbu hina tamutul qulub. Dan insya Allah ketika semua hati padam, semua hati kebingungan di hadapan Allah, hati itu akan tetap bersinar. Nah itu yang paling penting, paham nggak? Ayo diombe sik. Iki banyuku dhewe. Wah, durung diwacane maulid iki. Tapi agak seger. Ya, paham ya? Apa mau Makalongan? Kamu tadi ke sini bawa uang nggak? Bawa 10.000, 20.000, 100.000 bawa. Oke, bagus. Tolong uang itu malam ini jangan digunakan, tapi tolong uang itu disimpan ya. Uang itu disimpan. Sik lali dalile aku. Ya kayak iling-ilingi sik to. Man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukah fiddatan kanat aw dhahaba wa harajatil kadrahim bi ghairiha. Wis ilang. Oke. Tenang ae. Lho iki masa bentukku koyo ngene kiai tenan ngawur ae. Panggep kiai kok lalen. Lalen itu biasa tapi ono sing iling-iling daripada awakmu. Man qara'a maulidan Nabi ala darahim maskukah. Kok kamu datang ke tempat maulid kamu bawa uang? Entah uang itu nominalnya berapapun, pokok masih uang yang laku, tolong itu wa khalatatil kadrahim bi ghairiha, tolong uang itu nanti kalau pulang jangan dibelanjakan, tapi tolong dimasukkan, dicampur dengan uang-uang yang kamu simpan di rumah, di lemari, di brankas, di tas atau apapun lah. Oh ngene, aku sampai lali dari sini. Makanya aku mau pakai iling-iling aku kayak lali dari sini. Ma min syahsin qara'a maulidan Nabi ala darahima maskukah, begitu loh. Illa waqa'at fihal barakah. Kecuali keberkahan uang itu akan benar-benar kamu rasakan. Sing paling penting wala yafruhu sahibi wala yaftakiru sahibiha wala tafruhu yaduhu bijahi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Uang itu akan jadi uang yang sangat membawa keberkahan. Dan dipastikan orang-orang yang menyimpan uang yang sudah dibacakan maulid dari awal sampai akhir, insya Allah orang itu tidak akan miskin setahun. Oh no, mana orang mau wangel, mau melas terhadap kita kami semasa Allah. Oh ya, orang masalah mau gantos sih. Aku mau syuting loh, gak kayak jangan susah. Gue kan rokok asli aku. Tetap mau syuting barang yang repoti tenan. Wes ya walhasil, moga-moga ini semua akan menjadi satu bangunan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pokoknya siapapun yang terlibat acara maulid ini moga-moga benar-benar akan memiliki kedekatan yang khusus dengan bahkan Nabi. Sama ini ngomong di maulid, iku iso ame ngomong di acara-acara, ngomong di urunan, aku sing ndi ngomong kok. Ngomong di maulid, ngomong di ngetokne duit. Saya itu tadi malam, lagi-lagi tadi malam, ya gara-gara di Tegal itu karena diajak maulid itu kemudian saya menjadi ingat bahwa maulid itu yang penting ngetokne duit. Oh iya cuma mantuk. Makanya kiai-kiai yang maulid itu munggo gak patek barokah. Sebab kiai-kiai gak ngetokne malah entuk. Pak Daram susah nih. Kacau ya, Gusku kacau. Ya terserah kacau gak kacau ya banyak ngono kuwi. Lah Masya Allah. Semua dalil maulid itu berhubungan dengan mengeluarkan sesuatu. Dalil paling sahih maulid itu mesti dalil Abu Lahab. Lamma mata Abu Dhahab, kata Ummi Habibah Sayyidah Ramlah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan lamma mata Abu Dhahab uriyahu ba'du ahli fil manam. Faqala lahu, "Madza lakit?" Madza lakit. Itu ada di Bukhari, ada di Muslim ono. Nek sampai kene ya kitabmu berarti sing KW. Ketika Abu Lahab mati, apa? Apa enggak? Ya mati. Enggak. Karena bahasa Jawa itu beda-beda. Uangnya ono wong sing sedo, onten sing wafat, onten sing kapundhut, onten sing mati, onten sing modar, bongko, macam-macam. Bahasa Jawa itu pancen beda-beda, ngono lho. Tapi lama mata Abu Lahab. Ketika Abu Lahab itu mati, tahu-tahu sebagian keluarganya, sebagaimana didawuhkan dalam Irsadus Sari, nanggene kitab-kitab syarah yang lain, ba'du ahli itu adalah Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Ramane Abdullah bin Abbas.
Beliau itu bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Kemudian ditanya, "Madzal lakit?" Piye kabarmu? Iku padha kambek wong kecelakaan, guweteh tok, bonyok terus ditakoki, "Piye, gak apa-apa?" Paham maksudku? Saman paham maksud saya enggak? Saman pernah lihat ada orang kecelakaan enggak? Oh, seneng wong Indonesia iki anti kok. Penak-penak ngopi ini kecelakaan. Ya anu lho, golek tok. Lah saiki ketambahan wis ndelok nyuting. Oh, anu lho. Lah iki ternyata Sayyidina Abbas iku ya luwih nemen. Ndelok kondisine Abu Lahab sing wis ajur, ditakoki, "Madzal lakit?" "Piye kabarmu, Bro?" Kan dulur masalahe. "Piye kabarmu?" Ya wis, ya bosok wis ngono lah. Intine ngono. Kan dalilnya seperti itu. Cuma ghaira anni, cuma saya ini diberi keringanan karena saya ikut bahagia akan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad dengan yang penting iki. Ikut bahagia tok gak cukup dengan memerdekakan budakku sing jenenge Suwaibah. Jadi kita bahagia tok tapi gak ngetokne iki yo. Bahagia model apa? Saiki awakmu Bu punya suami. Semoga aku suwayang mbek awakmu. Tapi bakhil, piye jajal? Ben dino ngomong pokoke tangi turu jenengan baru bangun tidur. "Bu, Dik, Masya Allah, aku tambah dino tambah mbek awakmu, tambah seneng, tambah cinta, tambah gati." "Iya, Pak, tapi aku kok arisan, aku kok arep tuku kudung." "Oh, aja ngetokno dhuwit dhewe no." "Lah, Pak. Lucu macam apa ya?" Iya, Pak. Lah padahal cara kita awake dhewe lho, Pak. Ketika Al-Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh alumninya, "Qad khatabab nati jamaah ya Sayyidi." "Kiai, anak perempuan saya ini yang lamar banyak. Famiman uzawwijuha." Enaknya saya kasih ke siapa? Saya nikahkan dengan siapa? Jawaban beliau apa? "Mimman yattaqillah." Carikan suami yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Sepele. Suami yang punya ketakutan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sepele. In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Suami yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau lagi seneng, lagi padang atine, lagi cinta, lagi cocok, loman. Ngono, ketok awakmu gak yakin ora Lah, in ahabbaha akramaha. Kalau lagi padang atine iku nyah-nyoh. Kalau dalam bahasa Jawa Timur sini sama ndak? Ngertos nyah-nyoh jenengan? Mlebu nang mall, mlebu nang pasar, mlebu nang toko, "Mas iku ketoke sepatune apik ya." Oke. Gak ono di ono nih. Paham maksudnya? Ndak punya di punya-punyakan. Bingung bahasane aku. Di anak-anak ge, bener. Aku lagi seneng, paham gak? Para suami jangan sampai kalah dengan teman-teman yang masih maksiat dengan pacarannya. Mereka lagi pacaran saja yang penuh dengan kesalahan dan kekeliruan saja, mereka akan habis-habisan untuk memperjuangkan kemaksiatannya. Jenengan yang jelas-jelas adalah orang yang memiliki hukuk, kata Gus Sohib tadi, memiliki hak-hak kewajiban, jenengan terus bakhil, kiamat. Lah itu Bapak, arijalu qawwamuna 'alan nisa, apa masalahnya? Apa alasannya? Bima? Loh, coba, apa faktornya? Belum? Yang membuat kamu berhak mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga. Apa masalahnya? Ya ketika kamu punya kemampuan untuk kemudian nyah-nyoh mau. Mulai panik wae. Wis mulai keton ora ngundang. Kandhani kok usah ngundang-undang barang, Lah itu dengan istri, dengan pasangan kita, apalagi dengan Mbah Kanjeng Nabi. Kowe nek wayah mulut kok ora padan, ora loman, kok panggah bakhil dan eman. Kamu kalau memperjuangkan padangi bojomu luar biasa, tapi kamu tidak memperjuangkan padangi Mbah Kanjeng Nabi. Nah iya tak? Kan yo tololun. Loh kadang-kadang kiai yang ngono, kiai awut-awutan, sudah 1 rupiah yang kamu keluarkan untuk maulid itu pahalanya luar biasa. Aku jadi santri gak bengkokin jenengan pun uwon apa dereng kiai ya. Jenengan ngedalne mboten kiai. Permasalahannya saya sampai hari ini tuh rata-rata ketoke sesuk sing entuk syafaat Kanjeng Nabi malah masyarakat dan rakyat santri. Kiai ini orang, kiai ini nampani amplop. Makanya kalau diundang maulid dia, seorang sudah kena hisab wae. Lah bayangkan gak dihisab bagaimana? Kiai itu jualan nama Kanjeng Nabi 11 bulan. 11 bulan selain bulan maulid itu sudah jualan atas nama
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi. Coba. Lah kok bulan di mana Kanjeng Nabi dilahirkan kok tetap nerima? Malah sepedanya lunas di bulan itu kan ya kiamat ya. Lah kan kiamat. Wes agak mulai berarti aku malah kebanteran ya. Ya lah. Oke ya. Masuk kan? Pun iki diniati jagongan mawon nggih kersane kula saged ngrokok. Niku dipateni mboten napa-napa niku. Kula mboten butuh jenengan sutang-suting ngoten niku. Kula niku elek-elek ngeten pun rada terkenal kok. Jadi gak butuh sutang-suting. Wis siji gak menguntungkan, ping pindho iki masalah, paham ora ya? Ya Allah, tenan. Lho kakek kan syuting. Apa meneh nyutingi omah dijarah. Iya. Masalah, Wah. Aduh. Walhasil tadi itu diantara pentingnya kita membangun hubungan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, terusnya ini benar ono isi nih sampean. Biar nanti ada yang kamu catat dan kamu ingat-ingat. Kenapa kamu itu harus memiliki satu kebiasaan untuk? Kalau ini nggak ada kakang, namanya Gus Makmun. Konco-konco alumni mesti paham. Dulu saya mungkin masih kelas 3 atau kelas 4 SD. Ketika saya main bola di sebelah barat, dalamnya kakak saya lagi namanya Ninglis. Itu konco-konco alumni mesti paham itu. Nang pinggir kolam ning ngarepe omahe bapakku. Aku cek bal-balan niku mau diparani mek kakangku sing jenenge Gus Makmun. Cek cilik aku, cek kelas 3 atau kelas 4 SD. Aku lali ya. Naik sepeda motor begitu, tahu-tahu beliau ini tidak turun, tapi manggil saya, Ceng. Kalau manggil saya gitu, Ceng. Memang semua saudara saya dulu, kakak-kakak saya kalau manggil saya gitu. Yo gak paham aku uteke penceng yo. Kamu nih, ya saya datang, kemudian saya tanya, no masalah, kowe anggur iling, nganggur, kowe mocos, padahal bal-balan kowe kurang ajar nang kakangku ya, pas tengah bal-balan, betul nih, tapi kak iling, sampai saya kaku iling, aku diomongin sopo aja gak tahu lali, saya ini nggak kayak jenengan, lo nuwun saya ngampun, kalau ini bocah pekok tapi diiling, didawi asline iling aku. Kowe aja pisan-pisan lek nganggur terus gak maca selawat. Kowe kudu duwe cangkem, pancen bahasane ngono. Bahasane ngono. Kowe kudu duwe cangkem sing latih enteng maca selawat. Ben penak wis uripe. Lho ngono. Lha aku percaya ngono, aku mantep ngono. Ya aku ya manuk-manuk notok terus aku salaman maneh tak terus bal-balane cak cilik. Tapi dawuh itu pada akhirnya menjadi satu dawuh yang sangat membekas. Loh, anggit piye? Aku ya ate bal-balan. Kalau ini mau sepak bola, belum bal-balan. Gus Wahid, itu mau dipijeti ya bocah-bocah. Betul nih dipijeti ya arek. Dawuh gini, kowe kudu pintar ngaji. Sebab nek kowe gak iso ngaji, ora ono regane. Tak sawang-sawang kowe ngajimu kambek Mbak Yu mutu ae adoh. Kowe kudu pintar ngaji. Gak jawab aku cuma gak konsentrasi persiapan bal-balan. Tapi aku iling bahwa gak iso ngaji itu bahaya. Paham? Makanya tadi saya dawuh apa? Pentingnya kita ini berteman dengan siapa? Kita ini bersahabat dengan siapa? Apakah teman kita, sahabat kita punya kemampuan untuk membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik? Tapi ya diawali dari kesadaran kita untuk siap dibangun. Loh, itu ya penting. Lah masih awam mudine nekani pengajian rungokne mau itu malah foto-foto Pak Kiai, selfie riyen selfie gendul cepet, selfie. Oke. Lah malah mulai kapan ono rukun sowan kiai ketambahan min argani ziarah lil masyayikh at-taswir was selfie wal video. Mulai kapan rukun itu ada? Kabeh sahabat sowan Kanjeng Nabi kuwi njaluk ilmu. Juwarang kadang-kadang ada yang kemudian minta doa. Wes maksimal mentok ning kono kuwi. Saya ketambahan. Selfie dulu kiai. Apa-apaan? Bid'ah. Kecuali bayar. Ya, enggak cocok itu. Bocah. Onten tembe iki sing nate umroh. Onten mboten? Ada yang pernah berangkat umroh? Saya tahu enggak kalau di Mekah kita foto dengan onta itu berapa biayanya? Iki sing mau foto duduk unta. Kiai, Bro. Lah mosok kalah mbek unta regane. Bayang toh. Gak. Guyon niku Mas yo seriusan.
Lah tenan kan penting iku, ya toh. Lumayan loh, Kak hitung-hitung. Ayo kita habis ini foto enggak apa-apa sudah. Nah, kalau 150.000 ya lumayan ini. Kita adakan maulid sendiri besok ini. Gitu. Oke, yang kemudian pentingnya kenapa kita harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah adalah al-iktida bil azizil ghafar wal malaikatil abrar. Karena kita mengikuti apa yang menjadi keseharian daripada Allah Al-Azizil Ghafar dan para malaikat yang istimewa-istimewa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka apa yang kita lakukan dengan memperbanyak selawat, melatih mulut kita untuk memperbanyak selawat, itu adalah satu langkah untuk kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh para malaikat dengan membaca salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus nomor 4 berikutnya warabi'ah mukhalafatul munafiqina wal abrar. Munafiqina wal kuffar. Munafiqina wal kuffar. Ben ketok awake dhewe rada Islam ngono lho. Lebih ya. Aku tak kira berarti Gus. Salat ben ketok Islam. Loh, iya loh. Heeh, aku mau piye? Salat. Aku mau salat Mail kaget kok. Mail ning hotel. Kak Sawang Mail, aku nyawang aku salat itu dia kaget. Paling batin Mail, oh cah iki salat loh. Mah, kok ngajar Mail ngapa kae? Islam il. Inna baina rajul wa syirki wal kufri as-shalah. Bahwa pembeda kita dengan orang yang tidak sama dengan kita keyakinannya itu masalah salat. Pokok kowe nek jeng aku Islam berarti kowe wajib salat. Sekali kowe sembrono kabeh salat ninggalne salat berarti kowe gak pati Islam, wis titik, kuwi tok. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Bahkan wasiat Rasulullah sebelum beliau wafat as-shalatas shalah. Ya anu an-nisa as-shalatas shalah. Ngono. Artinya kanjeng Nabi aku wafat. Itu yang dianggap penting oleh kanjeng Nabi untuk kita jaga. Betul itu hanya 2. Salat mbek ibu-ibu. Maka ibu-ibu itu ya bahaya berat loh saudara. Wes gak usah dibahas nih, bahaya. Ngono. Tapi memang begitu. Artinya makanya aku kaget. Kan dia gawe aku dawet ngono. Gawe aku dawet terus pamiti salat kaget. Kok di Islam saiki mael sembrono tenan. Nomor 5 adalah ma'wul khotoya wal auzar, dan ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Di antara yang paling penting kenapa kita harus banyak sholawat adalah potensi dosa-dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita kemudian dimaafkan, bahkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan mau toh? Wis penak toh, man shalla alaihi sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Bahkan itu ada di beberapa kitab itu ada tambahan wa hatta anhu asyra khati'at. Satu sholawat saja mampu membuat dosa kita minimal 10 akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong dosa kita ini banyak betul. Jenengan itu banyak enggak dosanya? Super banyak. Wong kita ini jamaah saja kadang-kadang malah numpuk dosa. Lah piye gak numpuk dosa lho? Jamaah wong mesti ketompo, ya toh. Jamaah saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wirid kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita belum tentu kemudian membuat dosa kita dimaafkan. Keluar dari masjid sudah tahu-tahu, lah iya wis tuwek gak melu jamaah. Metu ke masjid nopo njawil kancane. Lah iya iku mbak kae lho, winginane utang mbek aku. Lah kok saiki gelange anyar. Kiamat, Itu pulang jamaah, kita sudah bikin masalah, paham enggak? Pulang jamaah sudah bikin masalah. Apalagi pulang bikin masalah tambah ngono. Makanya menjadi penting perbanyak sholawat, siapa tahu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam kemudian adalah qada'ul hawaij wal autar. Qada'ul hawaiji wal autar. Mudahnya kita atau dipermudahnya kita untuk menggapai harapan dan cita-cita keinginan kita. Awakmu nek duwe cita-cita, duwe karep kok ora patek gampang keturutan. Tolong didorong, dikasih vitamin berupa memperbanyak bacaan sholawat. Apalagi kayak maulid ini. Apa penting ini? Min khawasi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amalun fi dzalikal am wa busyra ajilah binailil buhyah wal marad. Kalau kamu mau baca maulid di rumah kamu masing-masing, waca dhewe, wis ora usah dadak aneh-aneh, dadak rame-rame, gak usah, waca dhewe. Itu insyaallah akan menjadi pengaman untuk rumahmu, untuk keluargamu.
Selain itu, insya Allah harapan-harapan yang kamu inginkan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waco maulid tiba, apalah terserah, kan banyak itu. Oh no, waco ben berkah. Yang ketujuh adalah tanwirud dhawahir wal asrar. Tanwirud dhawahir wal asrar. Kata Al-Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira, yassara lisanahu as-shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kita ini kalau memang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk selamat, ditakdirkan untuk beruntung, maka pasti lisan kita juga akan ditakdirkan untuk mudah merasa ringan dan selalu butuh membaca sholawat kepada Rasulullah. Nek sampeyan kok ternyata orang patek seneng maca sholawat, mungkin sampean kudu mulai hari ini supaya sampean masuk kategori minas suada, minal muflihin, paham ora? Termasuk golongan orang-orang yang beruntung, golongan orang-orang yang sukses. Makanya penting itu. Bahkan beliau mengatakan orang-orang yang idza arada bihi syarran habasa lisanahu 'ani shalah 'ala nabi fayakunu sababan li sawati wajhihi kama anna shalah 'ala nabi litanwiril qulub wad dhawahir. Ngono, Bro. Jadi gue gak usah ning salon. Kamu semakin jarang baca sholawat, maka kamu akan semakin kusam, dan hatimu semakin gelap, semakin gelap. Sebagaimana semakin banyak kamu baca sholawat, insya Allah wajahmu semakin terang, hatimu semakin terang. Makanya jenengan kabeh gak usah sering-sering neng salon, sementing sering-sering nyekel tasbih, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kayak gampang aja. Yang kemudian terusnya adalah yang ke-8 an-najah minan nar. Maklum lek niku nggih, ketika semua dosa dimaafkan dan kemudian kita bangun kedekatan dengan Rasulullah, maka potensi kita selamat yaumul kiamah semakin terbuka dan insya Allah kita semua selamat. Dan pada akhirnya sebagaimana yang nomor 9, kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala di syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ceramah yang disampaikan Gus Kausar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Gus Kausar mengutip dari Al-Imam Abi Bakar Syato' bahwasanya orang-orang yang punya ketelatenan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, dia itu punya 10 keistimewaan. Yang pertama adalah al-aula sholatul malikil ghafar, yaitu mendapatkan ampunan dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada yang gemar membaca sholawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Dan siapapun yang gemar membaca sholawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW, maka Allah akan membalas sholawat itu berlipat-lipat ganda, minimal 10 kali lipat. Dan kedua adalah akan semakin mudah dan semakin pantas pada akhirnya kita mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Dan perlu kita ketahui bahwa cara kita menuju Allah itu wajib dan harus lewat pintu Rasulullah SAW. Dan cara yang paling efektif menjalin hubungan kita kepada Rasulullah adalah dengan cara membaca sholawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan sedikit bocoran dari Gus Kausar, beliau mengutip dari perkataan Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya tiap selesai sholat subuh membaca sholawat 10 kali dan selesai sholat asar 10 kali, maka pasti syafaatku akan menjangkaunya. Dan masih banyak keutamaan sholawat kepada pembaca dan orang yang rutin membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh sangat luar biasa keutamaan dan fadilah membaca sholawat yang kita akan rasakan jika kita rajin mengamalkannya. Saya pribadi merasakannya hingga saat ini. Bukan hanya isapan jempol belaka, Anda pasti merasakan langsung di dunia ini ketentraman, kenyamanan hati, menjadi sujuk dan lain-lain. Dan masih banyak petuah Gus Kausar yang tak mampu saya rangkum dalam video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.